Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi teman-teman di rumah, selamat pagi yang semua yang ada di sini. Oke, kembali lagi bersama saya Coach Iklima dalam podcast Sigma bersama Coach Andi Anggio. Oke, Andi Anggio ya. Jadi hari ini kita akan membahas tema yang lumayan tabu mungkin ya, apalagi di Kabupaten Banggai di sini. Nah, tapi ini penting juga untuk dibahas ya, yaitu temanya tentang pendidikan seks untuk anak. Gitu. Benar ya. sekali Coach. Jadi memang mengenai pendidikan seks anak usia dini ya, iya, khususnya. Ini benar-benar kayaknya masih sangat tabu ya, iya. Masih dianggap tidak wajar oleh iya, sebagian masyarakat betul. untuk dibicarakan ya, atau dibicarakan. Padahal kita banyak melihat kasus-kasus pelecehan seksual iya. ya, dalam tanda kutip ya, iya, itu terjadi ya, pada karena anak malah. Iya, karena mungkin kurangnya pemahaman juga ke anak. Betul. Nih, gitu kan? Mungkin Coach dulu pernah dengar ada kata-kata orang tua yang sering kayak gini, kalau ada anak perempuan kita harus hati-hati nih. Iya. Harus lebih sering waspada malah. gitu ya. Iya, sering malah. Belakangan malah anak laki-laki juga kayaknya harus lebih waspada. Memang, gitu. bahkan yang tinggal bersama nih sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki harus lebih waspada lagi, Coach. Itu lagi. Makanya di sini kita akan coba membahasnya. Iya. Seperti apa sebenarnya pendidikan seks dulu dan sejauh mana sebenarnya orang tua dapat mengedukasi betul tentang sekali. seks kepada anak. Iya, memang benar. Oke, dan kali ini kita sudah bersama siapa saja, Coach? Iya, jadi sudah ada ya psikologi kita hari ini ya, yaitu Kakak Mutia. Iya, Kak Mutia. Hampir dia mau bilang Miftah lagi ya. Hampir saya bilang Miftah dari tadi menghantui nih nama Miftah. Oke, selain ada Kak Mutia di sini, kita juga kedatangan 2 orang bintang tamu nih, bunda-bunda yang sangat luar biasa. Oke, dengan bunda siapa ini? Bunda Zitna Ilma Mambuhu. Oke. Nah, sama satu lagi nih. Bunda siapa, Bunda? Ali, boleh panggil saya Ais. Oke. Kali ini nama panggilannya Bunda siapa nih? Oh, kalau saya Fitri. Oke, Fitri. Bunda Fitri boleh ya. Jadi Bunda Fitri ini anaknya les di Sigma. Iya, Zitna. Kalau cewek Bunda... gitu ya. Ini Bunda Ais nih, anaknya juga les di Sigma, Coach. Oh. Gitu. Cowok. Namanya Fajar. Fajar. Ya, Fajar Bunda ya. Yes. Soalnya tadi kita ini nama agak-agak menantang ini apa nih. Oke, dan apa kabar semuanya ibu-ibu sekalian? Kayaknya cuma saya bapak ya. Alhamdulillah sehat Bu ya. Iya, sehat nih Bu. Oke, mungkin tinggal Kak Mutia yang kita panggil Kak ya. Iya. Ini masih Kak juga ya. Biasa. Saya izin agak turunkan mic-nya Bunda. Oke, kita untuk kegiatan sehari-hari saat ini kalau Bunda berdua? Kalau saya kebetulan di rumah sehari anak ngurus fokus sama anak-anak. Oke. Mantap ya. Zitna bilang merdeka. Ya, ada yang bekerja PR. Kalau Bunda sendiri atau aktivitasnya? Betul. Dinas di mana Bunda? Inspektorat. Inspektorat. Ada siapa? Bundanya Loli juga ya di inspektorat kayaknya. Ini tanggaan nih Bu. Ruangan. Oh, bukan. Ibu siapa ya? Aduh, Coach yang tahu nama bundanya. Kita harus buka database lagi. Ya. Oke, dan Kak Mutia ya? Iya. Kak Mutia apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Untuk aktivitas saat ini kalau Kak Mutia? Personal assistant. Personal assistant iya. Di salah satu toko di Luwuk. Oke. Kalau Coach sudah tahu ya, tiap hari ngajar ya aktivitasnya. Dan kita mungkin langsung saja ke temanya, pembahasan kita, Coach. Mungkin kita akan bicara soal pendidikan seks anak usia dini nih. Kalau bicara pendidikan, mungkin banyak kita yang sudah tahu lah soal pendidikan. Iya. Kalau kita sih biasanya pendidikan itu sesuatu yang diarahkan, memang diatur ya, bukan yang tiba-tiba ada. Ya, biasanya kan kebanyakan kita otodidak ya. Jadi pendidikan itu memang yang dibentuk. Memang yang bentuk dari awal dan berharapnya di akhir tuh jadi apa. Iya, benar. Mungkin sekilas pendidikan kayak gitu sih ya. Nah, sekarang kita coba ke seksnya. Tadi kita sempat bilang bahwa seks itu masih dianggap tabu gitu ya, masih dianggap
tidak lazim Bunda untuk dibicarakan atau tidak layak dibicarakan, apalagi ke anak-anak ya. Betul ya. Gitu. Anak bicara tentang seks ya. Iya, kayak gimana gitu. Ya, kita ke Kak Mutia dulu. Sebenarnya Kak Mutia, seks ini sebenarnya apa? Kalau secara garis besarnya, untuk saat ini kebanyakan orang tahu kalau seks itu tentang hal-hal negatif seperti hubungan dan lain sebagainya. Oh, hubungan seksual. Iya, kayak gitu. Padahal sesungguhnya seks itu sendiri merupakan gender dari manusia, yang mana sebagaimana kita tahu manusia itu terdiri dari dua jenis kan, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Setengah-setengah tidak ada ya. Harusnya seperti itu. Atau kayak di Thailand lebih dari 2 jenis kelamin gua aja. Sampai di sana kok. Jadi memang secara umum laki-laki perempuan. Iya. Seharusnya seperti perempuan itu untuk seksnya sendiri itu dia gender, dia itu memaknai atau memahami diri dia itu misalkan perempuan harus seperti apa perempuan, seperti itu hakikatnya dari. Betul. Jadi sebenarnya seks ini hanya soal perbedaan jenis kelamin lah. Iya benar. Supaya kecenderungannya juga ditahu kemana. Iya. Supaya orang tidak mikir wah pendidikan seks ini, yang nonton dia harus mikir lewat orang punya ini ya. vulgar gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara seks hanya soal perbedaan jenis kelamin dan perlakuannya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya untuk artinya itu sebenarnya luas. Cuman kalau misalkan berbicara tentang pendidikan seks itu, yaitu tadi hakikat mengenali diri sendiri. Gitu. Jadi kalau digabungkan nih pendidikan seks berarti lebih ke bagaimana kita menghargai diri kita, mengenal diri kita. Gitu. Jadi intinya kita akan lebih banyak membahas soal perempuan tuh bagaimana dalam kehidupannya sebenarnya. Iya, laki-laki juga. Jadi tidak sampai yang sana-sana ya. Kalau untuk pendidikan seks pada anak itu belum berbicara tentang hubungan itu. Intim ya. Oke, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang harapannya tak melewatkan. Sudah berekspektasi. Jadi gitu ya. Ini akhirnya kita bisa tahu nih. Kita berharap ke depan memang banyak pembicaraan mengenai seks sebenarnya agar tidak lagi dianggap sesuatu yang tabu, yang tidak layak. Akhirnya khawatirnya yang ajar orang lain. Iya betul. Terutama sosial media yang ajar, bahaya. Padahal itu seharusnya didapat dari orang yang paling dekat dulu. Iya, minimal dari bunda ya. Kayak gitu. Kalau Coach Ika ada yang ingin Coach tanyakan? Iya, karena ini kita berbicara tentang pendidikan seks ya. Jadi kadang kayak saya secara pribadi, maksudnya meskipun belum punya anak juga, tapi kadang kayak agak takut juga nih ya kalau misalkan memang sudah punya anak. Nah, kira-kira dari usia berapa tuh maksudnya kita sudah bisa mengenalkan hal-hal demikian ke anak-anak? Jangan sampai terlalu dini atau terlalu terlambat. Oke, kalau misalkan berbicara tentang usia, mungkin bisa dilakukan sedini mungkin. Tapi untuk cara mendidiknya berbeda. Mungkin di dalam fase pertumbuhan kan ada yang namanya anak itu dilatih untuk menggunakan toilet atau namanya toilet training. Gitu. Sampai ada ya pelatihannya. Iya. Baru tahu saya. Itu tuh biasa dimulai dari umur 18 bulan sampai 2 tahun. Nah, tujuan penggunaan toilet training ini adalah pertama, anak itu bisa mengontrol rasa ingin buang hajatnya seperti itu. Jadi tidak semerta-merta dia ketika di sini dia buang hajat di sini, tidak, tapi dilatih diarahkan ke kamar mandi. Iya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, agar supaya si anak ini tahu dia harus membuka pakaiannya ini tidak di sembarang tempat seperti itu. Betul. Iya, betul. Terus juga si anak ini mulai terbiasa, jadi saya harus bisa membersihkan organ reproduksi saya sendiri seperti itu. Benar. Jadi ketika misalkan dia sudah bisa menggunakan toilet, dia membuka baju di kamar mandi, terus juga membersihkan sendiri, ya di situ mulai diisi tentang ini sesuatu yang boleh dipegang, yang harus kamu bersihkan sendiri seperti itu. Iya, otomatis hanya dari
perkara toilet itu Iya. ya. Dari 18 bulan ternyata coach. Iya. Benar, sudah banyak hal yang bisa Kita anak. Diajarkan pada anak. Iya. luar biasa ya. Jadi gitu ya. Kan biasanya kalau torang kan yang penting cuma kasih tahu, buang air di WC sudah. Iya, apalagi Kelar pakai urusan popok ya. coach, apalagi pakai pampers ya kan. Iya, Pokoknya iya, di iya. kamar kah di mana yang buang saya situ. Wih, biasanya kan tinggal main lucu, Cen. Gitu ya. Iya yang benar. Ada bahkan anak-anak yang sudah 3 tahun masih pipis sembarangan gitu kan. Nah, Mungkin iya. karena tidak lulus Iya, itu iya, di iya. bagian toilet trainingnya. Gitu. Bawa sampai basar ya. Iya betul. Air kecil sembarangan. Kalau sudah pincik di koi mungkin. Oh, Iya. Sampai 3 tahun, 4 tahun. masih dapat. Akhirnya mama baca cuci spring bed ya, spray dan kawan-kawannya. Benar. Kalau bunda-bunda sendiri nih, kalau bunda berdua terkait apa yang tadi disampaikan ya, terkait bagaimana mengajarkan, memberi informasi ke anak tentang pendidikan seks di awal. Kalau bunda sendiri pernah waktu di awal anak-anak sempat cerita tentang bagaimana seks sebenarnya? Oh, bunda pernah. Pernah. Iya, itu kayak gimana? Ya, pernah. Mama dari kakaknya sama Dini ini kan. Oh iya. Kakaknya sudah ini beda jauh umur. Fajar Oh tuh. gitu. Iya. Oh Fajar Ya, ini. jadi waktu kecil itu biasa Fajar pernah. Apa bedanya saya dengan dia misalnya perempuan? Oh Iya, iya. iya. Oh laki-laki, saya jelaskan sama dengan Pak. Itu bedanya apa? Gitu ya. Waktu kecil. Iya. Saya bilang beda penampilan, dia rambutnya panjang. Ah, Contoh iya. kasus tos saya bilang. Iya. Kalau Fajar harus pendek, karena laki-laki rambutnya harus pendek. Oh Fajar iya. harus pakai celana panjang atau celana pendek. Kalau yang perempuan rok. Iya. Tapi mama pernah dia pakai celana panjang? Ya. Itu kondisi tertentu. Kalau mau jalan-jalan supaya iya, gitu. praktis. Jadi cara menjelaskannya itu yang Seadanya, lebih bener ya. halus. Iya, Iya, betul, betul. betul. Terus kalau ke toilet misalnya, mall kemana Nah, iya. kan, jadi kalau ke toilet itu Fajar atau kakaknya saya ajarkan kalau buang air kecil sama papa, karena anak saya dua-dua laki-laki. Oh iya. Jadi kalau dari kecil itu sama papa ya, jangan sama mama. Ah, Saya bilang gitu. gitu. Jadi kalau saya bilang kalau aurat laki-laki kan hanya laki. Iya. Iya. Tidak bisa dilihat sama perempuan, jadi Iya. mama dengan perempuan. Oh, Itu gitu, salah satu gitu. cara mendidik anak saya gitu. Berarti dari awal memang sudah ya Keren, dibekali. sudah. Kalau bunda ini kan perempuan, gimana nih? Itu Pasti gimana? berbeda nih pasti. Ya, apalagi anak-anak sekarang kritis kan. Iya. Semua dia mau tanya, pokoknya dari Kadang saya bingung menjawab ini. dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pernah tidak Zina bertanya sesuatu yang berkaitan dengan seks sebenarnya? Kan biasanya dia main HP, Iya. biasa dia lihat dari sosial media. Bukan sama laki-laki kan ada konten misalnya yang ciuman apa kan. Oh, itu tuh. betul. Kan kadang muncul tiba-tiba di slide Iya, kan. iya, betul. Biasa, ibu ini mereka ini apa? Oh itu mungkin suami istri ini kan. Oh baru ini pasang jangan itu saya bilang kalau macam kakak nonton saya bilang itu mungkin yang sudah ada hubungan suami istri sudah cium-cium begitu saya bilang tapi Benar. jadi kalau kakak yang nonton itu kalau boleh jangan yang seperti itu yang Sesuai usia. gitu. Benar. Jadi kalau anakku itu saya didik dari dia keluar rumah itu sudah pakai jilbab. Selama dari dia tahu jalan sudah tahu keluar pakai jilbab, selalu pakai jilbab. Betul. Dan saya udah bilang kalau macam ketemu orang siapapun itu selain ibu, laki-laki jangan ini saling interaksi kecuali keluarga gitu. Benar. Oh iya, jadi benar apa yang dibilangnya Tia tadi ya, kamu Iya. Tia ya. Berarti memang sebenarnya kita bisa mulai dari masih dini sekali ya. Iya. Kalau masih umur tadi 18 bulan. 1 Bulan. tahun lebih berarti coach. 1 tahun lebih setengah. sebenarnya memang sudah mulai ada Iya. pembekalan ya Pembekalan. sebenarnya ya. Toilet Iya. otomatis benar-benar akan memberi informasi ke dia berbeda dengan kalau laki-laki dia berbeda dengan perempuan nih. Iya, Gitu ya. betul. Ada banyak hal dalam segi perbedaannya. Kalau Bunda tadi sampaikan bahkan sampai di soal pakaian ya. Iya, celana dan rok gitu Besok-besok kan. kayak keluar pakai rok pada bahaya nih ya. Jadi memang Nah, harus betul. benar-benar didetailkan ya. Iya. Karena memang biasanya agak menantang Bunda menjelaskan setelah anak-anak melanggar Bu, dibandingkan sebelumnya. Iya, Kayak kita memang. di kelas Bun kalau membuat aturan-aturan dalam kelas itu agak menantang dibuat aturan ketika anak-anak sudah ribut.
Jadi kayak setelah ribut baru dibuat aturan, itu kesannya jadi kayak ancaman Bun. Iya, betul. Karena biasa protes. Iya, Iya. mereka langsung protes ini lagi asik-asik Bun dilarang ya. Nah, berbeda harus- dengan ketika memang sudah di awal-awal Iya, kita sudah sampaikan ya, di awal-awal sudah sampaikan. Berarti memang prepare memang dari jauh-jauh ya, Iya. Kak Utia ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah tadi kita sudah bahas usia, tapi sebenarnya seberapa penting sih orang tua atau anak, orang tua dan anak tentang pendidikan seks ini? Kalau ditanya seberapa penting, bisa saya sampaikan itu sangat penting. Sangat penting karena pendidikan seks ini kan nanti dampak kedepannya adalah dia mengenali diri dia sendiri. Oke. Terus juga ada tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, harapan pendidikan seks ini adalah agar si anak dapat melindungi dirinya sendiri dan dia tidak akan melakukan kekerasan kepada teman sebayanya, seperti itu. Biasa kita berpikir pendidikan seks supaya kita bisa melindungi diri sendiri. Benar-benar. Tapi di situ juga ada misalkan si anak ini dibentuk agar supaya kamu jangan seperti itu ke teman kamu. Jadi mungkin dia bisa menjadi penyebab betul. pelecehan temannya Bisa seperti membentengi itu. diri. Iya. Dia bisa membentengi dirinya dan dia juga bisa menjaga orang lain. Iya, sebenarnya seperti ya. itu. Gitu. Atau Jadi bibit-bibit. tidak jadi korban dan tidak jadi pelaku. Pelaku, Gitu. Kalau dibullying kemarin yang sempat kita bahas, antara bully dengan dibully itu kadang mirip-mirip ya. Iya, memang mirip-mirip. Cuma lebih kentara kalau dibully. Kalau pas membully ya asik-asik saja ya. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya lebih ke situ juga ya, bagaimana anak-anak juga bisa tahu batasan-batasan apa yang dia bisa lakukan ke orang lain. Iya. Oke, kalau mengekspresikan kasih sayang contoh kalau di anak itu gimana nih? Ada tidak batasan-batasannya? Iya. Kalau untuk pengekspresian kasih sayang itu sebenarnya untuk batasan jelas ada ya, jelas ada. Cuman karena itu konteksnya pendidikan seks, jadi diajarkan oleh misalkan orang tuanya sendiri. Jadi seperti sama ibu itu boleh saling peluk, sama ayah boleh saling peluk. Oke. Tapi dibatasi, ini hanya boleh untuk ibu dan ayah ya. Kalau untuk orang lain jangan seperti ini, karena mungkin kita bisa mengontrol diri kita, tapi belum tentu kita bisa mengontrol orang lain seperti itu. Iya, orang lain Iya, betul. dipegang, dia punya ekspektasi suka lewat-lewat. Iya. ya. Jadi jangan sampai anaknya kira peluk semua orang ini tanda sayang gitu. Iya, itu harus Jadi itu dibatasi. namanya lebih baik dianggap sombong ya. Iya. Mungkin ya. Iya, betul. Jadi memang dari awal sebagai orang tua memang kita harus sampaikan memang ya batasan-batasan terkait itu. Terkait batasan. Nah, itu sebenarnya batasan contoh nih anggota tubuh. Oke. Nah, di bagian mana saja yang sebenarnya ini tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. Nah, dan siapa saja yang boleh melihat dan boleh menyentuh. Iya. Dan siapa yang tidak gitu. Iya. Kalau untuk anggota tubuh sendiri itu yang tidak boleh disentuh itu pertama bibir, karena itu sangat sensitif ya. Oke. Bibir. Yang kedua itu bagian dada. Yang ketiga itu bagian alat reproduksi. Kemudian yang keempat bagian belakang. Nah, seperti itu untuk yang tidak boleh disentuh. Seperti itu. Sedangkan untuk dilihat bibir bisa dilihat. Nah, kalau siapa saja yang boleh menyentuh itu, ya itu tadi balik, kalau misalkan anak kita dari kecil sudah dilatih toilet training, usahakan hanya dia yang boleh menyentuh bagian itu. Seperti itu. Untuk alat kelaminnya. Iya, tapi kalau misalkan dia masih belum bisa toilet training, usahakan orang terdekat, misalkan ibu atau ayah. Kalau misalkan tadi yang seperti ibu bilang, kalau misalkan laki-laki sama ayahnya, perempuan sama ibunya, seperti itu. Iya, Jadi jangan benar. silang ya, misalkan kita lagi biasa ibu-ibu lagi makan kan, anaknya buang air, terus perempuan papa cemang gitu kan, kadang Iya. begitu akhirnya Bertukar ya. tukar peran gitu. Iya. Jadi Biasa mamanya sibuk ya. mamanya lagi makan terus anaknya buang air. Sibuk main game, tak balik itu papa. Jadi bapaknya yang disuruh lah membersihkan kotoran anaknya di Apalagi kamar mandi. fokus dengan sosmed kan. Waduh, gitu kesurupan kan. anak ini. Padahal harusnya sesama gender ya, supaya lebih aman kan, perempuan laki-laki. Tapi kalau ke paman begitu bisa tidak sebenarnya? Diusahakan jangan.
Oh, Kalau sebenarnya bisa jangan. walaupun dekat sekali. Iya. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk orang tua di rumah walaupun paman ya, ini bukan soal karena tidak menghargai ya, Iya. tapi Iya. menjaga hal-hal yang tidak diinginkan saja. Benar ya. sekali Apalagi ya. perempuan diceboknya paman kan Iya. udah Iya, tidak Tidak logis ya. banget ya. Karena kadang ini orang terdekat kadang biasa berbahaya benar. Selain orang Banyak. tua siapa lagi? oma mungkin. Kalau dokter boleh tidak sih sebenarnya? Dokter dalam hal apa dulu? Kalau misalkan dia memang membutuhkan itu untuk diperiksa dan lainnya, mungkin boleh, tapi harus pendampingan orang tuanya harus ada di Iya, situ. Iya, Iya, benar iya, benar iya. benar. Jangan sampai malpraktek aja. Iya. Maksudnya berarti kecuali dalam keadaan dia sakit berarti ya. Iya. Kalau laki-laki mungkin sunatan ya. Semua sunat dia bilang, "Iya, boleh dilihat dong." Ini repot ya. Potong kaki. Iya, kayak tadi nih bundanya Zidna bilang kalau omanya gimana, opanya gimana gitu kan. Ya sama, kalau misalkan masih satu gender, kalau misalkan itu sangat mendesak, Oke. mungkin boleh. Cuman usahakan itu dia sejenis. Iya. Tapi lebih disarankan lagi orang tua. Orang tua, iya. Kembali lagi ke awal ya. Iya. Iya sih. Diban- Baby sister, Ya, itu bahaya itu gimana tuh? bapak ibu kerja, yang jadi Iya. baby sister anaknya laki, baby sister perempuan. Nah, repot itu. Itu solusinya. Iya. Di saat itulah kita menggalau ya. Ya, itu. Itu kayak gimana tuh kamu Tia? Itu karena memang keadaan yang membentuk, mungkin boleh, tapi peran orang tua itu setelah pulang kerja harus memang meluangkan waktu untuk bercerita dengan anaknya. Tanya seharian anaknya ngapain aja. Seharian pokoknya memang harus ada waktu khusus agar menumbuhkan anak ini bercerita ke orang tuanya. Oh, Jadi iya, sebisa betul. mungkin tidak ada hal yang ditutupi seperti itu. Betul. Iya, betul. Jadi karena bahas masalah seks ini boleh dibilang pembahasan yang lebih dalam tentang anak ya, kayaknya memang perlu dicerita ke orang tua. Iya. Karena kalau yang sampai yang sedalam itu diceritakan oleh anak, berarti hal-hal lain dia akan mampu cerita tuh. Iya, betul. Kan? Itu Kak, itu ukuran tertingginya ya. Iya, karena kan banyak anak bunda malu, benar. Takut gitu kan. Lebih ke malu sih kalau bercerita dengan orang tua ya. Maksudnya kalau ada ini jangan dulu bicara seksnya dulu ya, bicara soal perlakuan ada temannya yang menurut dia tidak bagus dan bisa jadi dia menilai dirinya juga tidak bagus. Akhirnya cenderung anak tidak bercerita ke orang tua, dia tahan sendiri gitu ya. Iya, benar. Iya, makanya kalau kayak kemarin kasus pembulian kenapa begitu banyak, karena banyak anak tidak mampu bercerita ke orang tuanya terhadap apa yang Terjadi ya kan terjadi. di sekolah. Berarti mungkin dengan cara salah satunya dengan sharing mengenai pendidikan seks dulu supaya anak lebih enak bercerita gitu ya, itu bisa membangun kedekatan juga ya. Sebenarnya kalau misalkan untuk bercerita itu bukan anaknya yang dituntut bercerita, tapi bagaimana orang tua menyiapkan diri. Jadi orang tua ini menyiapkan senyaman mungkin agar si anak ini mau terbuka. Oh, betul. Kadang kan biasa orang tua kayak anak baru contoh ininya misalkan ngomong kasar tuh, nggak ada saso bilang bla 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 bla, langsung ditodong kayak gitu kan. Langsung ditodong kayak gitu. Jadi kayak takut nih. Iya, jadi sebelum mengungkapkan apa yang terjadi. langsung Iya. menjas ya. Langsung Pokoknya dijudge. ngerasa salah titik ya. Iya, jadi kayak kalau anaknya mau lapor takut dimarah gitu kan. Dia pendam sendiri akhirnya. Iya, itu salah satu faktor juga Berarti ya. menyediakan suasana yang nyaman ya. Iya. Benar. Bicara dari hati ke hati kan dengan anak. Betul. Ini ada satu kasus di tentang seks ke anak. Biasanya ini ada kecenderungan kita sering mengganti alat vital nih dengan nama-nama unik. Iya, sebutan lain gitu kan. Sebutan lain ya. Kayaknya di Indonesia rame dengan yang begitu-begitu ya. Iya, benar. Jadi itu sebenarnya boleh tidak sih? Itu sebenarnya tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Balik lagi ke tadi pengenalan gender. Jadi tidak usah diganti, kayak misalkan menyebutkan alat reproduksi perempuan dengan vagina dan laki-laki dengan penis. Itu agar tujuannya supaya dia tahu. Betul. Hakikatnya itu adalah punya dia seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Betul. Malah kalau diganti dengan nama-nama yang
nama Nama hewan lain. dan lain-lain, malah itu jadi aneh, jadi Iya, terus jadi juga negatif ya. anak jadinya. berpikir ketika menyebut itu dengan nama aslinya itu tuh jadi negatif seperti itu, padahal sesungguhnya mungkin malah terbalik gitu. Jadi dia bingung, misalkan sebutan buat yang laki-laki disebutkan apa. Iya. Jadi ketika penis itu dia asing sama nama ini, padahal sesungguhnya yang punya dia tuh yang ini, seperti itu. Malah lebih bagus menyebutkannya dari awal sebut saja ya. Iya. Kalau ini Itu- vagina, iya. nah ini penisnya. Itu sama kayak gitu ini ya. mata gitu kan, sama Iya. kayak ini telinga. Biasa kan? ya? Iya, Iya. biasa. Iya, Jadi iya, harusnya iya, iya. kan itu bagian dari organ. Karena dari awal ditutup-tutupi, Iya. jadi konotasinya di malah negatif ya. Iya, terus dia jadi bingung, takutnya malah dia tuh bingung. Sebenarnya dia kan punya barang itu, tapi karena tidak ditegaskan, dia jadi bingung dengan mungkin kedepannya orientasi dia dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, apalagi lingkungannya mungkin membentuk dia jadi apa, makanya ada mungkin Iya. perempuan ke laki-lakian, Tomboy seperti laki-laki ke perempuanan, karena bingung ya kan? Jadi tomboy kan. Iya. Betul. Jadi memang oke, kita punya masalah teknis sebentar, kita Oke, kita kembali lagi. Tadi ada masalah teknis Iya. ya, dan kita kembali lagi ke topik. Tadi memang sudah Seru. sekali ya. Memang Coach Ik bahas mengenai pendidikan seks ini kayaknya kalau cuma 1-2 kali pertemuan nggak akan selesai. Apalagi cuma 1 jam, ini panjang Iya, kayaknya nih, apalagi Coach. tadi kamu Tia bilang itu mulai dari 18 bulan. Iya, bulan. bagaimana kalau Iya. sampai 20 tahunan bagi dia? Itu bukan pendidikan seks, Coach. Itu semua dia tahu. Gitu. Mungkin nih, tadi kan udah 18 bulan, belum lagi ketika anak masuk TK, bagaimana Iya, apa informasi betul. yang harus kita sampaikan sebagai orang tua. Ketika anak masuk sekolah dasar, Iya, SMP. ya sekolah dasar, SMP, ketika dia akan bertemu dengan menstruasi, Oke. kan kayak Iya. gitu. Mungkin laki-laki Masih. ada mimpi basah ya. Dulu orang waktu masih haid, jangan dekatin laki-laki karena mau hamil. Ya, fix itu juga informasi masuk ke saya dulu. Waktu haid pertama saya terus terang, mama seso haid ini, Bi mati, jangan dekatin laki-laki mau hamil. Jadi itu ya, bisa dekatin laki-laki sama mau hamil ini. Iya, Padahal betul. konsepnya bukan seperti Iya, itu. iya. Jadi- mungkin waktu itu karena saya baru dapat jawabannya kenapa teman-teman perempuan saya menjawab waktu itu. Jadi kayak informasinya orang itu, Coach, itu ketika deketin laki-laki langsung hamil. Ya. Karena kalau dijelaskan secara kan, ternyata sudah boleh jaga diri, tidak boleh terlalu. Iya, harusnya Iya. gitu. Benar, seharusnya informasi-informasi itu lebih detail ya, Iya. tidak sedang itu sebentar kalau dikasih tahu begitu pas dekat tidak, malah lebih jadi Nah, iya, serangan betul, balik betul, jadinya betul. ya. Iya, betul. Kalau Bunda Zita ada tidak pengalaman mengenai anak lagi tentang seks? Anak saya yang laki-laki itu, Hmm. kadang kan biasa saya, ayah sama kakaknya ngumpul.
Ini umur berapa tahun? Ini dia baru 7 tahun. 7 tahun. Oke. Jadi biasa kadang muncul pertanyaan. Ibu, Gaisan ini lahir dari mana? Oke. Jadi kadang saya lempar pertanyaan sama suami, ya jelaskan tolong. Jadi jelaskan lahir dari sini. Oh iya, sebelum lahir dia dari mana? Jadi kadang-kala saya sudah stop, jangan dulu tanya, nanti tanya sama ayah apa DP apa jawabannya. Sampai orang so lupa itu pertanyaan yang dia tanya. Sampai mau Mbak jawab begitu. Karena takut salah mau menjelaskan, karena sudah sampai ke dalam-dalam ini, maksudnya orang tercipta dia bagaimana, dia begini. Iya, itu gimana Kak Mutia? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang bagaimana dia lahir dan lain-lain. Jadi maksudnya apa yang orang bisa jelaskan biar dia lebih paham. Iya, itu gimana? Sebisa mungkin dijawabnya karena adanya ayah dan ibu. Mereka menikah, harus ditekankan kata mereka menikah. Seperti itu. Jadi memang jadi anak berpikir hanya boleh melahirkan ketika ada pernikahan, ada ikatan pernikahan, menikah. Seperti itu. Betul. Nah, terus kalau misalkan sudah bertanya tentang cara dan lain sebagainya, nah kalau misalkan posisi kita saat itu bingung cara menjelaskan kepada anak, itu tuh boleh kita ke adik, pertanyaan adik kita bahas besok lagi ya, kita bicarakan besok lagi jam 4 sore misalkan kayak gitu. Nah, jeda waktunya ini kita gunakan untuk mencari bagaimana informasi bagaimana cara yang paling pas dijelaskan kepada misalkan anak usia 7 tahun ketika bertanya tentang cara terjadinya seperti itu kayak gitu. Iya betul. Jadi jangan main tahu-tahu jawab saja rata-rata. Iya. Makanya saya lempar pertanyaan, nggak ada jawab. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau memang ketika sebagai orang tua terus ada pertanyaan kita belum tahu jawabannya, kita boleh bilang sampaikan ke anak. Oh, kalau untuk yang ini Bunda belum tahu, nanti coba Bunda cari informasinya dulu ya, baru kita diskusi lagi. Iya. Kalau boleh jamnya misalkan jam 4, itu jam 4 besoknya harus gitu. Harus konsisten. Iya, karena konsistennya ini sangat perlu untuk orang tua. Gitu ya. Itu mungkin membentuk apanya lagi tuh kalau misalkan orang tua konsisten. Jadi misalkan konsistensi orang tua ini akan membangun kepercayaan anak kepada orang tua. Jadi kayak ibu bilang A, ibu ngelakuin A kayak gitu. Ibu bilang B, ibu ngelakuin B. Jadi saya bisa percaya nih kepada ibu saya seperti itu. Jadi semua dia bisa cerita ya karena dia percaya juga kan, Coach? Iya betul. Padahal cuma masalah janji nih, Coach. Iya. Itu lebih dari itu segalanya. Itu bahaya loh. Itu bahaya. Kayak misalkan contoh kecilnya Adik juara kelas, nanti ibu kasih sepeda misalkan. Itu ketika dia juara kelas, itu harus dikasih. Karena ketika misalkan kita tidak kasih kayak paling cuma bohong kayak gitu, paling cuma bohong. Itu tercipta. Iya, betul. Secara tidak langsung saya tidak percaya orang tua saya karena dia berbicara tapi tidak dia lakukan seperti itu. Besok mama ganti dan diganti dan ini. Nah, kalau teh tidur siang, mama teh ini. Iya, betul. Iya, itu bahaya. Oh, jadi gitu ya. Jadi intinya ketika ada pertanyaan anak apapun mengenai seks ya. Karena biasanya pemikiran kita biasanya ingin jawabnya langsung. Iya, spontan kan supaya dianggap jago kan mama, pintar. Padahal bisa jadi keliru ya. Iya, takutnya salah informasi seperti itu. Iya betul. Kalau Bunda pernah dapat kasus-kasus begitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Nah, cuma biasa bapaknya over ke saya. Terbalik. Anak laki-laki tapi saya disuruh jawab. Kayak begitu juga tanya. Ini kenapa di foto keluarga belum ada fotoku, Mama? Aduh, Mbak. Jadi saya Iya, betul. belum lahir, masih di awan. Dia tanya pas itu awan mana? Celaka ya. Iya, betul. Sampai ke akar-akarnya kan, Pak. Iya. Bapaknya enggak mau jawab, takut salah atau apa yang jelaskan. Nah, itu karena waktu itu belum terjadi sesuatu bingung menjelaskan. Pasti bingung. Takut mau dijanji saya malas mau janji anak besok harus dijawab hari ini karena dia tanya cecara terus tuh, jadi artinya waktu itu masih dalam planning. Perencanaan. Tapi itu lahirnya kau kan ada rasa cinta papa dan mama. Gitu. Papa mama sudah menikah, ada rasa cinta, lahir kakak. Waktu itu
sama Fajar juga sama, waktu karena ada rasa cinta maka lahirlah Fajar. Iya. Artinya karena dia masih Iya, anak, iya, masih anak. Terlalu banyak cerita. Kritis juga Fajar. Jadi kalau Fajar terus terang dia lebih suka curhat ke saya. Oh. Mungkin karena dia anak bungsu, jadi biasa kan saya peluk-peluk terus, woi Fajar kakimu sudah berbulu. Saya bilang tuh sudah ada bulu kaki, suaranya sudah pecah. Tapi kan atau dia belum terbuka. Oh yuk, ini dia terbuka kan, sudah berbulu, sudah pecah suara. Berarti sudah ada yang lain-lain lagi yang mama tidak tahu ini. Oh ya mama, saya kayaknya sudah ada tumbuh di ketiak. Langsung kakaknya menyatu, oh ya mama ada saya lihat. Jadi sambil bermain kita mengedukasi itu anak. Gitu. Kalau misalnya sudah begitu berarti kau sudah mau hampir dewasa ini saya bilang gitu. Jadi kau harus jaga kopi diri. Jadi kita kasih tahu batasan-batasan terkait dengan hal yang tadi kakak bilang tidak boleh disentuh. Iya, benar. Kenalkan tentang batasan aurat secara agama ya. Iya, benar. Secara agama. Kalau laki-laki auratnya yang mana? Iya, benar. Iya, betul. Agama lah kita dekati anak. Kompleks ya coach. Iya, karena walaupun laki-laki memang harus diberi informasi ya tentang batasan-batasannya. Dari kecil juga itu Fajar sama. Oke. Iya, benar. Oh iya, biasanya laki-laki ini bos. Dari kecil itu dari SD jadi biasa pakai handuk. Iya, betul. Terus kalau ganti baju di kamar mesti kunci. Iya, benar. Iya. Biasa nama bapaknya kaget kok kunci pintu masih anak-anak. Yang sudah dibiasakan. Iya, benar. Iya. Daerah privasi Daerah kan. privasi. Iya. Dalam kondisi betul-betul harus privasi ya. Jangan sampai tiba-tiba ada yang dorong pintu dan lain-lain kayak gitu juga sudah dari awal disampaikan ya. Iya, contoh kasus itu. Nah, jauh sesama perempuan kan oke lah di SMP, tapi ada yang merangkul dari belakang, beda jenis toh. Iya. Kapan waktu saya lihat fotonya di HP toh kan dia bebas emak. Wah, ini salah. Nah, saya auratnya laki-laki tuh maksudnya jangan dipegang-pegang, salah satunya di bagian belakang, di pundak apa di bahu. Lagi beda kelamin, kalau sesama laki-laki tak apa-apa kalau di bahu, tapi sama perempuan jangan, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar. Iya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya biasa sih di foto. Iya. Betul. Foto rame-rame kan Bunda ya. Ada juga biasa cuma bertiga tapi yang perempuannya merangkul atau kan waduh. Aduh. Itu sudah berbahaya itu saya bilang. Saya ajar secara agama lah. Takutnya jadi kebiasaan kan. Jadi awalnya pundak bisa pindah ke yang lain. Iya. Kayaknya anak perempuannya tidak lulus nih pendidikan untuk anak. Tapi benar ya apa dibilangnya Bunda, kan naluri ya kita sebagai manusia punya ketertarikan terhadap iya jenis, memang ya. benar. SMP ya. Iya, apalagi usia memang SMP sudah masuk pubertas kan. Bukan cuma SMP, dari umur berapa tahun ya anak-anak sudah punya ketertarikan. Kayak contoh nih, biasa anak laki-laki lebih ingin dekat dengan ibu, Bunda, anak perempuan lebih ingin dekat dengan ayahnya. Dari SD ya. Sebenarnya itu masuk dari ketertarikan anak ya, kayak gitu ya. Atau gimana? Kalau untuk ketertarikan mungkin kalau untuk yang anak usia dini itu lebih ke rasa nyaman kayaknya ya. Iya, rasa betul. nyaman. Terus kalau misalkan untuk pubertas itu dimulai dari, kalau yang saya lihat akhir-akhir ini tuh SD kelas 5 itu udah mulai cepat ya. cepat. SD kelas 5 masih main masak-masak kayaknya. Dulu kayaknya stimulusnya lebih sekarang stimulusnya lebih cepat. Anak-anak SD kelas 5 sekarang kalau lihat TikToknya penuh dengan EXO ya, yang begitu-begitu ya. Iya, karena itulah ya naluri ketertarikannya mulai. Itu untuk membatasi, maksudnya bagaimana caranya menyampaikan ke anak sebagai orang tua agar dia bisa menjaga batasan ketertarikannya dia ini terhadap lawan jenis. Jangan sampai kan kita tahu nih dia tertarik akhirnya ke tempat yang salah kayak itu. Kalau macam cuma tokoh-tokoh penyanyi contoh masih anggaplah jauh ya. Paling pengaruhnya psikologi dulu ya. Tapi ada yang secara langsung jangan sampai dia kagum ke atau senang kepada gurunya contoh. Kan itu sesimpel itu biasanya. Atau senang kepada
kakak kakak dekatnya. tingkat ya. Iya, sampai dia itu tidak bisa membatasi dirinya atas ketertarikan tersebut. Oh, nanya gimana caranya? Agar Anda bisa tahu nih batasan-batasannya nih. Oke, itu mungkin pertama balik lagi ke pendidikan seks ya. Yang pertama itu orang tua itu benar-benar harus awalnya memfilter, memberikan film mana yang boleh ditonton, sesuatu konten-konten mana yang harus dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk anak perempuan, peran ayah itu sangat penting. Jadi misalkan ayah itu memberikan kata-kata manis kepada misalkan anak perempuannya, anakku cantik, anakku. Jadi ketika anak itu bertemu dengan kondisi di mana dia dipuji seperti itu, dia sudah tidak kaget karena ayah saya melakukan itu, ayah saya bahkan lebih manis dari itu seperti itu. Dia tidak mencari perhatian. Iya, karena dia mendapatkan itu di rumah. Karena biasanya dari perhatian jadi ketertarikan ya. Iya. Jadi memang kurang tepat ya ayah yang sangat sibuk sampai tidak punya waktu untuk anak ya, itu kurang tepat sebenarnya ya. Sangat-sangat tidak tepat menurut aku. Terus ayah itu kan perannya dalam pembentukan karakter si anak ini sangat besar. Yang pertama itu tentang percaya dirinya si anak sama cara dia bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika anak itu dekat dengan ayah, maka dia lebih percaya diri seperti itu. Iya. Jadi walaupun ayah ini punya kesibukan pekerjaan, tetapi setelah selesai pekerjaan memang tetap harus sempatkan komunikasi waktu, ya. betul. Iya, benar-benar. Iya, karena kan hanya dari komunikasi itu dia terbentuk kepercayaan diri anak. Iya. Sembari tadi yang dibilang berarti harus sering-sering memuji anak, khususnya kayak perempuan, harus sering memujinya cantik dan lain-lain. Iya, memberi kata-kata manis seperti itu. Jadi ketika ke masyarakat dia mendapatkan itu misalkan dari orang yang menyukai dia, dia sudah tidak yang wow karena ayah saya memberikan itu. Jadi kayak tidak ada yang menggantikan cinta ayah gitu kan. Kan sekarang ada perempuan rela nih lari-larian dengan kawin lari gitu kan. Dia rela melupakan keluarga. Iya, kayak beberapa kali kemarin ada kasus perempuan hilang ya kan, padahal ujung-ujungnya lari dengan laki-laki. Ya, karena mungkin Pada batu nangan. Bener juga. Jadi lebih ke situ sebenarnya ya. Padahal simple sebenarnya ya, yang memang bisa kita bekal lebih dulu tadi kalau berdasarkan Mutia bilang. Jadi mulai dari sering memuji anak dulu itu kan paling sederhana ya. Betul, itu sederhana. Nah, itu kesannya kayak gak berat ya, padahal tahu juga kenapa begitu banyak orang agak menantang untuk melakukan itu. Tapi benar, dipuji itu bisa meluluhkan segalanya dan menaikkan harga diri. Iya, betul. Nah, itu kan kalau anak perempuan ya. Nah, bagaimana ke anak laki-laki nih? Kan laki-laki yang nanti akan memuji perempuan. Jadi bagaimana nih posisi orang tua perempuan ke anak laki-laki? Nah, kalau misalkan untuk anak laki-laki itu lebih titik beratkan kepada cara dia memperlakukan perempuan. Seperti itu. Jadi misalkan ke ibu, si ibu ini memberikan cintanya. Jadi Kak, kalau ke ibu jangan bersuara keras ya. Kalau ibu jangan misalkan kalau memang marah dibicarakan baik-baik. Jadi tidak membentak gitu. Iya, cara dia men-treat apalagi sampai main tangan. Nah, itu kan pembentukan. Jadi beda. Kadang orang tua itu mikir ya. Jadi anak saya milik saya, padahal sesungguhnya anak laki-laki itu suatu saat akan menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya nanti. Makanya dia benar-benar harus dibentuk menjadi pemimpin. Dia benar-benar harus menjadi sosok yang bisa mengayomi keluarganya kelak seperti itu. Supaya tidak KDRT kan? Iya, jangan cuma dipuji ya kan kalau laki-laki ya. Tapi lebih ke pemimpinannya bagaimana. Iya, karakter sih. Ujung-ujungnya laporan dicabut ya. Akhirnya hamil repot ya. Akhirnya kan. Jadi intinya teman-teman dari seluruh pembahasan kita ya, satu memang pendidikan seks itu harus di sharing ke anak, ke anak.
dari sejak dini ya, Sejak sebisa. dini, iya. Terus kita bisa mulai dari banyak hal sederhana ya. Iya. Tadi Mungkin kan kegiatan sehari-hari ya, Iya. bisa disisip-sisip gitu. dari toilet, terus menjelaskan dia laki-laki dan dia Perempuan. perempuan, menjelaskan seperti apa seharusnya laki-laki bersikap, perempuan Iya. juga bersikap. Iya, Terus benar-benar. bagaimana dia bersikap ke Yang lawan lawan jenis jenis. gitu ya. bagian Iya, tubuh iya. yang harus dijaga yang Iya, mana. Iya, bagian betul. tubuh yang harus dijaga di bagian mana tadi sudah dijelaskan, khususnya di bibir kan. Iya. Biasa kan kalau benar-benar. anak kecil cium pipi, cium kanan kan. Segala diciuman. Kalau dikutik so boleh sampai situ ya, yang selalu lincah. betul. Apalagi kalau anaknya gemoy kan semua suka dicium. Padahal itu secara agama ya. iya. Yang utama. Padahal kalau pendekatan secara agama di Islam sudah Iya, lengkap sekali mah. udah kena tuh, nggak boleh terlalu lincah begitu ya. Bukan. Iya, kasih uang jajan saja so cukup. Kayak gitu. Iya. Saya mau tanya boleh. Oh iya, boleh benar sebelum. Contoh kan sekarang Mm-mm. bagaimana karena biasa di itu kan ada sisipan ya Hmm. situs yang aneh-aneh. Iya, banyak benar sekali. Bunda. Kadang FYP ini. Ya, bagaimana cara mengalihkan perhatiannya anak khususnya yang remaja ini? Untuk mengalihkan perhatiannya dari situ. Karena di situ ada sisipan toh. Iya. Kalau itu berbicara soal itu mungkin akan panjang. Cuman yang bisa saya sampaikan pertama, orang tua itu harus konsisten memberikan waktu penggunaan gadget. Misalkan satu hari itu berapa jam, terus gadgetnya diperlakukan untuk apa, itu yang pertama. Yang kedua itu yang lagi marak ini ada aplikasi, tapi nggak tahu punya Google, nggak tahu punya YouTube. Jadi si aplikasi si handphone anak ini bisa dikunci dari handphone orang tuanya. Oh iya, ada itu. Nah, Iya. tapi itu biasa diperuntukkan untuk anak-anak yang masih dini. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah ada agak besar itu lebih ke jam penggunaan gadgetnya. Tapi itu orang tua harus konsisten. Misalkan ketika anak jam 8 malam, misalkan jam 8 malam, oke sudah tidak pakai gadget. Nah, gadgetnya itu misalkan bersama orang tuanya, ini punya mama, punya papa juga di sini nih handphonenya, nanti kamu juga taruh gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma mendidik anak, tapi kita juga mendidik diri kita sendiri agar menjadi contoh seperti itu. Sama berarti ya. Iya. Iya, Yes. betul. Betul Bun, biasa terus juga saya tahan Bun. Iya. Apalagi kalau bapaknya kan Nah. main game. Ya kecuali misalkan anandanya sudah tidur baru ya ambil. Dong so dengar. Aduh, mama ini. Oh, jadi memang begitu sebenarnya, lebih ke membatasi anak dalam penggunaan gadget juga ya. Iya. Terus andaikan mau anak diberi gadget juga harus ada Batasan waktu. Betul. Iya. Harus Terus ada juga aturan mainnya, ada rulesnya. konsisten. Kalau misalkan pasti si anak kalau mulai bertumbuh kan, Iya. mulai bisa membantah. Nah, itu tuh cara buat ibu begini, saya juga begini. Pasti mereka itu meniru seperti itu. Akhirnya itu jadi bertanya-tanya, bunda saja Iya, boleh, iya. Apalagi torang kan? kenapa saya tidak boleh, gitu ya. Saya mau bertanya juga ini, umur berapa itu anak kan anak saya itu kan terpisah. Umur berapa bisa sama orang tidur? Kalau untuk pemisahan tidur itu kurang tahu ya, cuman kalau misalkan umur pastinya kurang tahu, cuman kalau untuk beberapa orang dari bayi, bahkan untuk dari bayi balita itu mereka udah dipisahkan, itu untuk tujuannya kemandirian. Jadi si anak ini bisa tidur, tapi di beberapa rumah tangga anaknya itu tidur sendiri tapi masih ada CCTV, jadi masih bisa memantau seperti itu. Tapi sebisa mungkin sedini mungkin agar si anak ini mulai terbiasa dan mandiri, jadi begitu, dan tidak mengganggu orang tuanya seperti itu. Sebenarnya bukan mengganggu sih, tapi kayak misalkan anaknya laki-laki, dia sudah harus saya laki-laki nih, kayak begitu. Tidak, kalau kurang etis rasanya tidur dengan perempuan walaupun itu ibunya sendiri. Itu kan maksudnya pembelajaran seperti itu yang dibiasakan dari sejak kecil seperti itu. Oke. Dia memahami privasinya kan? Iya. Betul.
Betul. Jadi memang Iya. fertil juga sampai dibahas ya. Iya, kalau mengacu ke agama sih wajibnya itu 7 tahun itu sudah harus pisah, itu 7 Iya. tahun itu usia maksimal itu harus pisah. Anak Iya, ya. anak dengan orang tua. Kalau kayak sejak dini ya boleh juga dipisah gitu kan, maksudnya boleh kita pisah, tapi kalau misalkan masih rewel sering-sering ikut tidur tidak apa-apa, tapi kalau 7 tahun itu memang sudah harus. Iya, sama dengan siapa nih artis? Boleh. Nikita Willy ya. Iya. Itu masih bayi merah, dari Iya. bayi sudah dipisah. Iya. biasanya kan orang susah. Iya, Karena baru kalau dipisah. masih nyusu, jelas masih nempel sama orang tua. Iya. Pokoknya kalau sudah 7 tahun itu biar mereka rewel pokoknya harus pisah apapun itu. Tapi Nikita Willy 7 tahun dipisah, kamarnya full CCTV. Iya, kan? itu Banyak mantap. pendeteksi gayanya ya. Jadi dia bagaimana kelihatan ya. Buat rambutnya juga dibuat-buat semati gitu. Itu masih sini anak saya dibawa ya. Agak lain ya. Oke, kita kembali lagi teman-teman di Sigma Podcast dan Iya. pembahasan kita sudah sangat jauh tadi ya. Kita berharap Bapak Ibu Ayah Bunda yang di rumah, teman-teman juga yang nonton ya, Iya. bisa teredukasi tentang semua hal ini. Mm-mm. Betul ya Coach Iki Iya, ya? benar. Karena Penting. Benar, karena ini terkait bisa jadi kita berharap pendidikan seks yang kita coba share hari ini bukan hanya soal bisa membuat anak lebih percaya diri, tapi juga bisa bagaimana membuat anak bisa lebih dekat dengan orang tua ya. Iya, benar. Iya, karena kalau bicara seks dengan anak itu anak pasti otomatis akan dekat dengan kita. Iya, karena pembahasan privat kan. Iya, karena anak jadi tahu oh untuk pembahasan ini hanya bisa dengan orang tua. Iya. Kebanyakan betul. kan nggak ada tuh bahasan itu. Akhirnya mereka membahas dengan orang lain. Makanya dengan orang lain lebih dalam, ke orang tuanya malah lebih sedikit Iya, ya. betul. Terus kita bahaya. biasa tinggal protes, kenapa nggak tiba cerita sama, padahal memang tak nyaman anak ya. Karena Betul, kan betul. tiba-tiba ya, Iya. kan tiba-tiba ini anak tiba-tiba orang tua tiba-tiba bicara soal seks anak-anak kan jadi bisa tiba-tiba orang tua tanya ini ya. Iya. Kan dia jadi anggap ini diinterogasi ya. Tapi kalau dari awal memang dibangun sudah bicara seks lebih awal, mungkin sampai dewasa pun orang tua bicara itu dia sudah anggap ya ini biasa, ini yang dibahas dengan orang tua saya, dan dia tahu hal ini tidak bisa dibahas dengan orang lain kayak gitu ya. Jadi kita juga berharap ke depan akan banyak berkurang hal-hal negatif berkenaan dengan seks juga kan. Iya, Contoh benar. perlakuan ya kekerasan terhadap anak kan, pelecehan Iya. seksual terhadap anak juga, Betul. kekerasan Iya, terhadap betul. perempuan Iya, kan, betul. tidak ada lagi kasus banting-banting. Iya, Iya, Jangan betul. dibanting ya, Bu. iya, Tidak ada kasus MBA ya, married by accident gitu kan. Iya, Gitu yang marak itu dari sekarang. kecil memang sudah Heeh. dibiasakan, dididik ya. Jadi anak-anak benar-benar bisa memproteksi diri. Iya. Terus tidak ada lagi anak-anak yang cuma dikasih permen sudah bisa. Iya, Ya. betul. Banyak loh kasus berita begitu pelecehan Iya. seksual terjadi karena Betul, diiming-imingi uang jajan, Betul. permen dan sebagainya. Apalagi kita ini orang Indonesia Bun, agak ini Bun, agak perang perasaan. Iya, Bahkan iya, betul, menolak betul. saja pun biar suka. Terus Iya, mau tidak jadi menolak. dia tidak menolak ya. Iya. Padahal tidak Iya. enakan orangnya. Takutnya anak-anak juga begitu Bun. Besok-besok dia dapat perlakuan satu, mungkin dia tidak tahu, itu bisa jadi bahaya karena sebelumnya tidak ada informasi ke dia kalau Oke, itu betul. tidak boleh. Betul. Dua, dia sudah tahu tapi dia tidak enakan. Iya, dan takut menolak, tidak bisa bilang tidak ya, jadi Iya, iyo aja. Makanya dia harus dibiasakan ulang-ulang supaya dia juga biasa untuk mengucapkan, oh tidak boleh kayak gitu, tidak boleh pegang ini. Kayaknya kalau semua anak-anak Indonesia bisa seberani itu ya, kayaknya bukan harus sebiasa itu kayaknya ya. Iya, betul. Kalau sekarang masih seberani sih, karena masih dianggap membahasakan itu masih di 1-2 anak saja yang Iya. mungkin yang bisa mengucapkan itu. Ketika dia disentuh bagian yang seharusnya tidak boleh disentuh, contoh bagian paha atau bagian pantat, dia bisa tegur, Iya, ini tidak boleh pegang di situ kayak gitu ya, dan dia bisa langsung bilang ke mamanya, mama tadi ini. Kalau sekarang kan anak-anak Jarang malah. dipegang, dia tidak sadar kalau dia lagi dipegang dan dia tidak Iya, cerita betul, apapun. betul. Kan biasanya orang nanti melihat ketika sudah punya dampak ke Iya. dirinya ya, sudah sakit dan lain-lain, baru orang merasa dia ini ada pelecehan. Iya. Padahal enggak juga ya, dia dipegang saja sudah pelecehan sebenarnya ya. Tanpa izin dari dia itu sebenarnya udah pelecehan. Iya, Oh, gitu. kayak gitu. Oke, Coach Sik, ada lagi yang mau disampaikan? Paling itu saja, Coach.
sudah tadi semua kita sudah bahas di sini. Oke, terima kasih banyak Bunda. Bunda, ini kita tiap hari Kamis edisi khusus bahas hal-hal mengenai pendidikan. Kita ganti-ganti tema sih, Bun. Kemarin kita bahasnya profile ya. Kemarin Kepala SMA Negeri 1 Luwuk. Itu diskusi terkait bagaimana SMA 1 baik dari segi siswanya, terus sempat singgung-singgung sedikit juga mengenai tawuran kemarin ya. Iya, bersama STM. Kayak gitu. Dan kita paling senang bahas mengenai segalanya tentang psikologi anak. Iya, itu kan yang paling asik. Karena luas, sangat luas. Iya, kan, dan masih dianggap bukan cuma pendidikan seksnya ya, bahkan psikologinya pun dianggap masih tabu. Betul. Kita nih, dianggap psikologi itu ada kelainan kejiwaan ya, pas bahas psikologi ya. Iya, padahal nggak juga ya. Stres tiba-tiba kan, yang tiba-tiba bisa stres atau tiba-tiba bisa emosi yang tidak memang terkontrol. Betul. Kayak anak-anak terjebak pergaulan bebas itu kan dari psikolognya juga terganggu. Anak-anak yang tidurnya telat malam ya, di atas jam 10, jam 11 nggak bisa dia tidur di bawah jam 10 contoh. Dia bisanya tidur nanti di jam 11, itu kan punya pengaruh mental sebenarnya, bukan hanya persoalan tidak bisa tidur. Apa namanya kalau penyakit tidak bisa tidur? Insomnia. Kalau insomnia padahal itu jauh, Bun, dibandingkan itu dampak dari apa yang dia rasakan. Iya, kayaknya banyak anak-anak sekarang itu yang memang dia jam tidurnya lewat batas. Iya. Iya. Gadget, akhirnya bangun pagi kurang fit ya kan, malas sekolah. Betul. Jadi bawaannya ngantuk, emosi. Iya. Itu akan berdampak pada emosi, ketidakstabilan emosi. Iya, baru dia salah DP guru, dia bilang DP guru teh bagus ajar ini. Deh cuma matematika sabantar mama teh sekolah. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda, terima kasih Kak Mutia. Terima kasih. Oke, sehat selalu untuk Amin. Bunda-bunda sekalian bersama keluarga juga. Kami juga doakan mudah-mudahan keluarga yang ada di rumah juga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan tentunya. Kita berharap semua anak-anak Indonesia bisa hebat, benar ya, agar nanti kita bisa melihat anak-anak yang luar biasa juga ke depannya. Cukup sekian, saya Andi Angio dan saya Coach Iklima. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya.